Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka akan melaksanakan salat Jumat. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa lah yang dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan iman dan takwa itu jugalah yang dapat menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kalau tidak silap, pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 15 di bulan Sya'ban. Berarti bulan suci Ramadan sudah di ambang pintu. Ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan, maka kita harus terlebih dahulu mempersiapkan apa persiapan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Terutama adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seorang ulama bernama Imam Abu Bakar Ar-Zur'i, beliau pernah memaparkan, kata beliau, ada dua yang wajib yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waktu. Kewajiban telah datang, tetapi kita tidak siap untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Ketidaksiapan kita tersebut adalah merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah tamu yang agung, tamu yang besar, yang sebentar lagi akan datang. Kalau kita beri contoh kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seandainya kita akan memiliki tamu yang agung, tamu yang besar, pasti kita mempersiapkan untuk kedatangan tamu kita. Begitulah kira-kira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita sebelum bulan itu datang. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, apa yang harus pertama sekali yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Kata ulama, yang pertama adalah bertaubat dengan jujur. Memangnya ada kaum muslimin orang yang bertaubat tidak jujur? Mungkin banyak. Mereka katanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka laksanakan perintah-perintah Allah, tetapi yang larangan tetap mereka kerjakan. Ini berarti mereka tidak jujur dalam taubat mereka kepada Allah. Dan juga mungkin kita melihat ada orang rajin sholat, rajin baca Quran. Itu pun kita tidak bisa mengatakan orang itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang tidak pernah ke masjid menjadi ke masjid, tidak pernah sholat menjadi sholat, itu juga belum bisa kita katakan orang yang bertaubat kepada Allah dengan jujur. Kecuali dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Apa syarat pertama bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas mereka. Betul-betul ikhlas kembali dari perbuatan dosa dan maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat secara istilah adalah ar-ruju' minal maksiat ila ta'at. Kembali dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu yang mereka sudah kerjakan. Bukan sebaliknya mereka membanggakan apa yang telah mereka kerjakan atau kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan, mereka banggakan di hadapan orang lain. Dia katakan, perlu Anda tahu, saya jadi preman di sini-sini dulu, preman di pasar ini. Orang takut sama saya semuanya. Dia ceritakan kejahatan-kejahatan kepada orang. Allah sudah menutupi aib kita. Kenapa kita harus membongkar aib-aib kejahatan kita? Cukup kita hanya menyesali perbuatan tersebut. Kita tahu itu perbuatan dosa, perbuatan salah. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk dosa yang pernah kita lakukan, kecuali berbuat syirik kepada Allah. Dalam sebuah hadis diterangkan, kalau seandainya anak Adam membawa dosa sebesar sepenuh bumi ini, selagi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membawa ampunan sebesar bumi pula. Artinya kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita, kalau kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taubat kepada kita. Terkadang kaum muslimin ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin dia merasa dosanya terlalu besar, tetapi dia berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari maghfirahnya Allah, sehingga dia katakan, dosa saya mungkin terlalu besar, mungkin Allah tidak lagi mengampuni dosa saya. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu penerima taubat bagi hamba yang mengakui dosa dan kesalahan. Jadi kita akui dosa dan kesalahan kita itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
Kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, mohon ampun. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum. Terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam setiap hari. Sebagaimana dalam hadis, atau kama qala, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ilaihi wastaghfiru 100 marrah fi kulli yawm. Wahai seluruh manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, mohon ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali dalam setiap hari. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jaminan kaum muslimin. Bagaimana dengan kita yang belum ada menjamin? Belum ada menjamin kaum muslimin. Sekalipun kita sudah rajin salat, sudah rajin baca Quran, belum ada yang menjamin. Cuma kita hanya berusaha dan berusaha. Apakah dosa itu keluar dari mulut kita? Apakah melalui pandangan mata kita? Apakah pendengaran atau langkah kaki dan ayun tangan kita? Munculnya dosa dari itu. Maka hendaklah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Dan menyesali perbuatan dosa kita. Yang ketiga syaratnya adalah kita bertekad tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kecuali mungkin ada kekhilafan kita lakukan, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi tidak disengaja, tidak direncanakan. Bertekad dalam hati kita, saya tidak akan lagi kembali perbuatan dosa dan maksiat. Apabila 3 syarat itu sudah kita laksanakan, dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka hendaklah kita bersegera untuk meminta izin, meminta maaf, atau meminta rela. Mungkin pernah kita menyakiti hatinya, pernah memfitnahnya, pernah memperguncingkan dia, pernah memukul dia, atau lain sebagainya. Hendaklah kita meminta izin, meminta maaf, dan meminta rela kepada orang yang berkaitan tersebut. Ini dosa kita dengan sesama manusia. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya hubungan kepada Allah, juga hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dosa dan kesalahan dengan manusia, maka kita minta izin, meminta maaf apa yang pernah kita lakukan kepada orang tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apabila 4 macam ini kita laksanakan, maka itu yang dikatakan taubatus shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar. Jadi bukan hanya sekedar kita merubah sikap dan tingkah laku kita dari tidak sholat menjadi sholat, dari tidak pernah baca Quran menjadi baca Quran. Kalau dosa dan kesalahan itu kepada Allah, kita istighfar, mohon ampun, dan merubah sikap kita. Tapi kepada manusia, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, minta izin, minta maaf, dan minta rela kepada orang tersebut. Ini persiapan kita pertama untuk menjambut bulan suci Ramadan, karena terlebih dahulu kita harus mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah, manusia yang hidup di muka bumi ini tidak ada satu pun yang tidak punya dosa dan salah. Kata Nabi sallallahu, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam, setiap manusia punya dosa, punya kesalahan.
Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Sebaik-baik orang yang bersalah, itulah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Persiapan pertama adalah bertaubat dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mempererat hubungan silaturahim. Apakah itu kakak beradik, sepupu dari ibu, sepupu dari ayah, apakah itu kaitannya dari nenek atau kakek kita, atau secara umum sanak pemilih kita, atau juga disambung dengan jiran-jiran tetangga kita. Maka hendaklah kita sambung hubungan itu dengan cara yang baik. Jangan lagi ada pertikaian, percekcokan, kebencian, dendam masih kita pelihara. Karena itu bisa menyebabkan amalan-amalan kita tidak diangkat ke langit, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah, dan Allah tidak turunkan rahmat kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sama-sama tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan itu doa-doa diijabah oleh Allah. Tapi karena ada pertikaian, ada sengketa, masih ada dendam, kebencian dengan sanak-sanak pemilik kita, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allah biha." Tidaklah seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang doanya itu tidak mengandung dosa dan tidak memutus hubungan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dari apa yang telah dia pinta. Tapi kalau mengandung dosa dan memutuskan hubungan silaturahim, maka doa itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Adalah bulan yang mana doa-doa dijabah. Akan tetapi capek kita berdoa memohon kepada Allah, doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga mengetahui bulan suci Ramadan itu penuh rahmat, tapi tidak mendapatkan curahan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih memutuskan hubungan silaturahim. Kata Nabi SAW, "La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim." Tidak akan turun rahmat kepada suatu kaum yang mereka kaum tadi masih memutuskan hubungan silaturahim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika ada hal itu terjadi pada diri kita, sengketa dan lain sebagainya, karena dalam permasalahan tanah, uang, atau lain sebagainya, kadang kita mau tidak bertegur sapa sudah sekian tahun lamanya, tidak pernah saling mengunjungi sesama lainnya, padahal kita ada kaitan tali darah. Apakah itu kakak beradik, apakah itu sanak ibu, apakah itu sanak bapak, atau ada kaitan dengan kakek dan nenek kita, masih tali darah kita. Sengketa tidak kunjung selesai. Karena kaum muslimin, Nabi kita SAW juga mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba. La yusyrik billahi syai'a, hamba-hamba yang tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah,
Yang mereka tidak menggantungkan diri mereka kecuali kepada Allah. Yang mereka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Berapa banyak kaum muslimin orang yang melakukan kesyirikan yang tanpa mereka sadari. Mereka gantungkan diri mereka kepada suatu benda-benda yang mereka anggap benda itu dapat memberikan keselamatan bagi mereka. Yakin seyakin-yakinnya mereka dengan benda itu mereka selamat. Bahkan bisa bahagia mereka dibuatnya. Mereka sholat, mereka baca Quran, sudah haji, naik ke Baitullah. Tapi ada kesyirikan yang tanpa mereka sadari mereka lakukan kaum muslimin. Maka dosa syirik dosa yang paling besar. Karena itu Allah tidak angkat amalan-amalannya. Kedua, illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Dan juga yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, ada percekcokan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Fayuqal, dikatakan Nabi SAW, anzirni hadaini hatta yastaliha, anzirni hadaini hatta yastaliha, anzirni hadaini hatta yastaliha. 3 kali Nabi ucapkan, tangguhkan 2 orang ini sampai mereka itu berdamai. Amalan tidak diangkat ke langit kaum muslimin. Amalan-amalan kita ditunda karena disebabkan kita masih bertikai, berpecah belah, masih ada menanam kebencian dan kita lain sebagainya. Ini persiapan kita yang kedua untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan itu suci, maka orang-orangnya harus suci kaum muslimin. Harus suci orang-orangnya. Maka jangan heran kaum muslimin, masjid itu cuma ramainya nanti hanya 1 minggu. 1 minggu ramainya kaum muslimin. Itu sudah menyeluruh, kita lihat di mana-mana. Masjid itu ramainya 1 minggu. Minggu terujung itu makin sunyi. Itu kebiasaan yang kita saksikan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan kaum muslimin ada yang merasa tidak tenang, merasa merupakan suatu beban yang amat berat, sehingga kata, aduh, bulan Ramadan akan datang, tidak payah nih, dan lain sebagainya. Dia ungkapkan Ramadan akan datang, menganggap Ramadan itu adalah suatu ibadah yang berat bagi dia dan menghalangi mungkin pekerjaan-pekerjaan dia atau lain sebagainya, atau mengurangi ekonominya menurut dia. Selama ini dia bisa buka warung, rumah-rumah makan, kalau sudah Ramadan pasti tutup 1 bulan, maka penghasilan tidak ada. Sehingga kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhiratnya, maka dia menganggap itu suatu perbuatan, suatu keberatan bagi dia untuk menerima masuknya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya, orang yang memutus hubungan silaturahim itu adalah dosanya itu lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia, selain balasan di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi bil uqubah fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di dunia ini, di samping dosa yang akan disegerakan juga Allah nanti di akhirat, yaitu dosa berbuat zalim atau melampaui batas. Dan yang kedua adalah waqati'atir rahim, dosa memutus hubungan silaturahim.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan keilmuan dalam memahami fikih siam, fikih puasa. Karena agar kita mengetahui mana rukun puasa, mana syarat sah puasa, mana yang membatalkan puasa dan mana yang membatalkan pahala puasa. Dengan ilmu tersebut kita juga mengetahui sempurna atau tidaknya puasa kita. Tahu kita di mana kelemahan puasa kita. Kalau kita tidak mengetahui tentang fikih Ramadan, mungkin puasa kita sebagaimana halnya kebanyakan orang, atau sebagaimana puasanya anak-anak. Anak-anak itu puasanya puasa. Bahkan ada orang yang puasa tapi tidak sholat kaum muslimin. Dia puasa tapi tidak ada sholat. Hanya sholatnya di malam hari, isya saja dengan tarawih. Subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, maghrib tidak. Kalau maghrib itu waktu kekenyangan, dia malas sholat jadinya. Dia anggap seolah-olah sholat tarawih itu wajib. Nah ini yang wajib. Sehingga yang wajib dia tidak laksanakan kaum muslimin. Ada yang seperti itu yang kita saksikan di kalangan masyarakat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hendaklah kalian memperhatikan tentang ilmu. Karena mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah." Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut. Orang yang berilmu itu dia akan mengetahui tingkatan ibadahnya, akan mengetahui perusak amal ibadah, dan dia juga mengetahui hal-hal yang menyempurnakan amal ibadah. Ini juga harus persiapan bagi kita, yaitu persiapan tentang fikih memahami puasa Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah banyak kita melaksanakan puasa sunnah. Setidaknya kita puasa pada hari Senin, hari Kamis yang mungkin selama ini tidak pernah kita melaksanakan puasa-puasa sunat sama sekali. Di bulan Sya'ban ini kita coba untuk puasa Senin, Kamis. Kalau pertengahan bulan sudah lewat, tinggal lagi. Atau 15 hari ke depan ini kita puasa. Dan kita tidak berpuasa di akhir Sya'ban, karena tidak boleh nanti menyambung puasa Sya'ban itu dengan Ramadan. Kita berbanyak puasa. Agar apa? Agar tidak terkejut. Setahun sekali kita puasa. Itu satu hari puasa itu kaum muslimin itu terasa sekali. Terasa letihnya. Kenapa? Karena tidak pernah mempersiapkan diri dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kata ulama salaf, puasa sunnah itu ibarat solat, dia adalah qabliyahnya. Dan ba'diyahnya adalah 6 hari di hari puasa Syawal nantinya. Ibarat solat itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sehingga puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mencapai gelar yang diinginkan, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد وكفر
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.